video ini saya akan membahas bagaimana hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Kita lanjutkan pembahasan materi. Yang A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kekuasaan negara yang berlebihan. Yang kedua, demokrasi fatolisme memisahkan kekuasaan sistem check and balance dan perlindungan hak-hak sipil. Yang ketiga, demokrasi sosial menggabungkan demokrasi politik dengan keadilan ekonomi. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya dengan menganut prinsip-prinsip berikut. Yang satu, prinsip kerakyatan, yaitu demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Yang ketiga, prinsip permusyawaratan. Yang keempat, prinsip perwakilan. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Berikut beberapa alasan mengapa demokrasi dianggap relevan dan bermanfaat. Yang pertama, kontrol sosial dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pemilihan wakil rakyat. Yang keempat, keadilan, kemakmuran, dan kebebasan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, jaminan keikutsertaan rakyat. Demokrasi Pancasila memastikan partisipasi aktif rakyat dalam bernegara. Pancasila merupakan jiwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, keselarasan dengan budaya bangsa. Sebagai demokrasi pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang dijalani masyarakat harus mengacu pada landasan Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mufakat dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan mufakat dan kepentingan bersama. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Sejak zaman pra-kolonial, nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara. Di unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali, terdapat elemen-elemen demokrasi. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi aktif
keadilan, dan persamaan hak. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Paham sosialis Barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar prikemanusiaan yang dibelanya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Sistem ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, dinamika demokrasi Pancasila. Periode awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1966. Orde Baru 1966 sampai 1998. Era reformasi